Saya mau mengajak kita belajar firman Tuhan dengan judul kasih yang sejati. Ya, mari kita berdoa, siapkan hati. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu dalam konteks orang-orang merayakan hari cinta kasih, dunia ini merayakan hari cinta kasih. Kami mau memikirkan cinta kasih-Mu Tuhan. Siapkan hati pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu. Dan Tuhan urapi hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu, pakai dia menjadi alat di tangan-Mu, juga putri yang menerjemahkan, supaya sungguh-sungguh kami bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ya saudara, bagi yang merayakan hari cinta kasih, saya ucapkan Happy Valentine's Day, selamat hari cinta kasih walaupun sudah lewat beberapa hari. Ya, karena memang sebagian orang Kristen mengatakan, ya setiap hari hari Valentine, ya, setiap hari hari cinta kasih. Tapi dalam konteks itu, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 10-12. Kasih yang sejati. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 10-12 kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Suatu kali ada seorang suami yang harus bertugas keluar kota beberapa hari. Setelah dia tugas kerja keluar kota, dia kembali ke rumahnya, istrinya berkata, Mas, anjingmu itu ya, yang bernama Dodol, dia begitu setia. Kamu tidak di rumah 3 hari, dia menunggu kamu di depan pintu. Lalu suaminya mengatakan, wow hebat sekali si Dodol itu. Dia punya cinta yang sejati. Tapi istriku, izinkan aku tanya, apakah kamu punya cinta yang sejati seperti dia? Lalu istrinya berkata, jangan khawatir Mas, kalau kamu keluar rumah 1 malam saja tidak pulang, dan aku tidak tahu kamu kemana, aku akan tunggu kamu di depan pintu dengan palang pintu. Ini guyon ya, saya nggak tahu bagaimana kalau suamimu atau istrimu tidak pulang dan kamu tidak tahu dia kemana. Kamu mengatakan, awas lu kalau pulang ya, gue tunggu dengan palang pintu. Atau kamu bilang, syukurlah mudah-mudahan hilang dan tak pernah kembali lagi. Mana di antara kedua hal itu? Saudara, zaman ini hubungan antar suami istri, ya, hubungan relasi cinta kasih semakin rapuh, semakin retak, dan tidak jarang menuju kehancuran. Saya membaca statistik di Amerika, American Psychological Association punya statistik. 40-50% pernikahan pertama di Amerika ini berakhir dengan cerai. Lalu 60-67% pernikahan kedua berakhir dengan cerai. Selanjutnya 73-78% pernikahan ketiga berakhir dengan cerai. Jadi saudara melihat, justru manusia semakin hati-hati, semakin berpengalaman, menunjukkan apa? Lebih parah cinta kasihnya. Lebih buruk hubungan suami istri dan hubungan cinta kasih. Sehingga berakhir sudah melihat prosentasenya makin tinggi. Baik pernikahan pertama, kedua, dan ketiga.
Itu sebabnya hari ini banyak manusia berhati-hati sekali dengan menikah, takut-takut sampai saudara, angka rata-rata pernikahan di Amerika, sudah tahu umur berapa? Usia rata-rata pernikahan di Amerika itu 50 tahun. Jadi jangan heran kalau saudara lihat pengantin baru itu 50 tahun, 55 tahun. Ya. Karena takutnya menikah dan waspada, berhati-hati sampai tingkat pernikahan itu terancam. Amerika juga mengatakan angka statistik 75% anak-anak di Amerika hidup dengan satu orang tua. Kasihan. 75% anak-anak. Kita melihat di sini ada iblis, ada kuasa jahat, ada berbagai macam godaan, cobaan, tantangan yang akan membuat hubungan cinta kasih dalam keluarga itu makin retak, makin hancur. Pertanyaan kita adalah, masih relevankah kita bicara kasih yang sejati? Apakah sungguh-sungguh masih ada kasih yang sejati itu masih ada nggak sih di bumi ini? Cocok nggak? Relevan nggak? Ada mengenaknya nggak kalau hari ini kita bicara kasih yang sejati? Saya yakin tetap ada sebab firman Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap relevan, firman Tuhan tetap relevan bagi semua generasi. Termasuk Gen Z hari ini yang kemudian akan diikuti Alpha, Beta, Gamma, dan seterusnya. Firman Tuhan tidak pernah usang dan tetap relevan. Sebab itu dari teks yang kita baca tadi, 1 Yohanes pasal 4, ayat 10-12, kita akan belajar. Minimal ada 3 kebenaran penting dalam kasih yang sejati. Yang pertama, wujud kasih yang sejati itu adalah inkarnasi Yesus Kristus. Ayat ke-10. Begitu besar kasih Bapa kepada kita sampai dia mengutus anaknya Yesus Kristus turun ke dunia ini menjadi jalan pendamaian. Itu sebuah kasih yang konkret. Kasih yang sejati itu bukan teori tapi konkret dan ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam dunia ini. Kalau saudara bandingkan Filipi pasal 2, di sana Rasul Paulus menuliskan Kristus rela mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan kealahannya, tidak mempertahankan kemuliaannya. Dia rela turun, kasih yang tak bersyarat. Kalau mau mengajukan syarat dia tidak akan datang. Tapi dia rela menanggalkan semuanya itu. Jadi hari ini bicara kasih yang sejati kita tanya, apakah sungguh-sungguh memiliki Kristus gak? Apakah sungguh-sungguh ada Kristus gak di dalam hatimu dan hidupmu? Itu kasih yang sejati, itu fondasinya, itu dasarnya kita bicara kasih yang sejati. Saya juga baca riset Februari 14 yang lalu, hari Valentine, dirayakan sebagai hari cinta kasih. Bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Tapi menurut statistik National Retail Federation, NRF, tahun 2024, total uang yang dihabiskan untuk hari Valentine 14 Februari itu adalah $25,8 billion. Luar biasa ya. Penjualan bisnis itu 25,4 billion hanya untuk hari Valentine. Termasuk banyak anak-anak Gen Z. Generasi Z yang pertama kali merayakan hari Valentine mungkin punya pacar baru atau pacar pertama. Mereka juga menghabiskan. Produk-produk yang paling laku adalah kartu, manisan atau permen, ya, perhiasan, bunga, coklat, perfume, ya, minyak wangi, sepatu, alat-alat gym mungkin ini cowok, dan alat-alat makeup ini untuk cewek. Ya. Di Amerika saja, hari Valentine 3 hari, mungkin sebelum dan sesudahnya atau 2 hari sebelumnya sudah mulai jualan bunga mawar yang terjual 250 juta tangkai. Wow, hebat ya. Saudara beli mawar nggak? 250 juta tangkai. Sampai-sampai di sini nggak cukup, harus diimpor dari mana? Dari Kenya, dari Kolombia, dari Netherlands. Ini bisnis
Valentine hari ini? Rata-rata, kalau dipukul rata-rata setiap orang di Amerika menghabiskan $190 untuk kekasihnya. Entahkah suami, istri, ya, pacar, kekasih, atau siapapun. Nah, izinkan saya tanya, saudara habisin berapa? Valentine. Halo, zero? Yang terbanyak adalah menghabiskan uang usia 25 sampai 34. Nah, ini hari ini saudara rata-rata di atas 34. Jangan-jangan nggak spend $1 pun. Bagaimana dengan saudara? Ya, ada orang bilang, ya Pak, hari Valentine bagi kami itu setiap hari Pak, setiap hari. Setiap hari itu hari cinta kasih. Ya bagus sih setiap hari merayakan. Tapi ingat, itu juga bisa alasan ya. Lama-lama jadi biasa, betul nggak? Kita luar biasa, tapi nggak jadi biasa. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial, khususnya untuk kekasihmu. Saya yakin yang wanita, yang istri, ya, pasti pengen dapat sesuatu yang spesial kan? Setuju nggak ibu-ibu? Cengengesan doang. Pak, jangan diharapin lah Pak, suami gue dari dulu yang begitu Pak. Medit. Ya. Malah Valentine gue yang masak untuk dia. Dia mah tenang-tenang saja. Tapi sesungguhnya kasih yang sejati itu ada sesuatu yang nyata. Dan Allah tunjukkan kepada kita yang lebih nyata dari hal yang materi saja. Tuhan Allah, Bapa di sorga mengirimkan Yesus Kristus. Itu maksud saya. Bukan hanya teori. Tetapi ada wujud, yaitu Yesus Kristus rela datang ke dunia ini. Dia Allah yang sempurna, yang tadi tak kelihatan. Banyak orang memuji dan berkata, aku kenal Allah, aku tahu Allah, aku percaya Allah, tapi abstrak. Ya, abstrak, teori saja. Tiap hari aku juga menyembah Allah, abstrak. Konkretnya apa? Allah yang sempurna itu rela turun menjadi manusia sempurna. Itulah Yesus Kristus. Tanpa mengenal Yesus Kristus, yang 100% Allah, 100% manusia, saudara belum bisa mempraktekkan apalagi ya mengasihi sesama dengan kasih yang sejati. Minimal saudara harus mengalami dulu. Ini fakta sejarah. Kristus datang di dunia ini. Dia pernah berjalan di bumi ini. Dia melakukan banyak mujizat. Dia tidak pernah berbuat salah dan dosa satu kali pun. Dia mati di atas kayu salib, membayar hutang dosa manusia, dan dibuktikan dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Dan 40 hari kemudian, dia naik ke sorga. Seluruh dunia, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, merayakan hari kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus, Isa Al-Masih, ke sorga. Apa bedanya dengan manusia kalau bicara ya soal kasih, soal sesuatu yang wujud. Seringkali manusia itu terbalik. Kita menjadikan manusia-manusia tertentu, mungkin orang-orang hebat, ya, manusia menjadi Allah. Tapi Allah tunjukkan apa? Sesungguhnya yang benar adalah Allah menjadi manusia. Di dunia ini banyak orang yang telah menjadikan manusia itu Allah. Mungkin kaisar, mungkin guru moral, ya, mungkin guru filsafat, mungkin tokoh tertentu, ya, yang dipuja, disembah, dan diangkat menjadi Allah. Tadinya manusia, tapi sekarang dipuja sebagai Allah. Terbalik. Firman Tuhan mengatakan, no, kasih yang sejati itu adalah Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Yang dibolak-balik. Itu sebabnya izinkan saya bertanya, apakah hari ini saudara rindu memiliki kasih yang sejati? Kalau ya, tidak ada cara lain. Saudara harus mengalami Kristus, harus menerima Kristus, harus beriman kepada Yesus Kristus yang telah rela datang dari sorga ke dunia ini. Kasih yang besar, kasih yang ajaib itu adalah kasih yang datang dari sorga. Tanpa itu, saudara tidak bisa mempraktekkan kasih yang sejati. Tanpa kasih Kristus, tidak mungkin juga manusia mengasihi dengan kasih sejati di dalam keluarganya. Hubungan suami istri, orang tua, anak, dan
lain-lain. Yang kedua, konsekuensi dari kasih yang sejati adalah saling mengasihi, ayat 11. Ayat 11. Ya, firman Tuhan mengatakan karena Allah demikian mengasihi kita dan sudah mengasihi kita di dalam Kristus, maka kita pun haruslah. Sebuah perintah, haruslah kita juga saling mengasihi. Artinya apa? Artinya bukti. Bukti dari seorang manusia yang mengatakan, aku mengalami kasih Kristus, aku punya kasih dari Tuhan, dan aku mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Saling mengasihi orang lain. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu klaim dan katakan di mulutmu, aku mengasihimu Tuhan. 1 Yohanes pasal 4, bahkan ada lagunya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara kaget gak kalau saudara begitu nyanyi kalimat pertama, ada suara menggelegar dari sorga mengatakan, buktinya apa anakku, engkau mengasihiku. Nyanyi gampang. Ya. Ngomong gampang. Tuhan aku mengasihimu. Buktinya apa? Wujudnya apa? Firman Tuhan mengatakan haruslah engkau saling mengasihi. Ketika engkau belum bisa mengasihi istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, saudaramu, sesama teman, rekan kerja dan orang lain, bahkan orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Jangan cepat-cepat mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu segenap hati. Itu gombal. Kira-kira begitu makna dari sini. Konsekuensi logis yang sungguh-sungguh masuk akal. Konsekuensi natural yang sungguh-sungguh sejati dari orang yang mengasihi Tuhan. Yang sudah mengalami kasih Kristus, dia harus saling mengasihi. Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalau Tuhan bilang soal pantas-pantasan, kita pun gak pantas. Saudara dan saya gak pantas untuk dikasih. Tapi Kristus lebih dulu mengasihi kita. Amin. Saya baca sebuah kesaksian. Bill Havens itu adalah atlet pendayung Amerika. Yang sangat terkenal, tahun 1924 dia diutus bertanding di Olimpiade di Paris. Pada hari dia harus bertanding, dia dapat kabar istrinya harus melahirkan dan tidak ada yang menemani. Dia harus memilih pulang menemani istri atau ikut tanding Olimpiade mewakili Amerika. Kalau saudara pilih mana? Gak gampang ya. Dia pilih tidak ikut tanding. Dia pulang, temani istrinya melahirkan. Anaknya Frank lahir dengan selamat. Dia memilih mengutamakan keluarga, bukan karir, bukan sesuatu yang bersifat sementara. Anaknya Frank bertumbuh dewasa, kemudian anaknya juga akhirnya jadi atlet pendayung, dan tahun 1952, jadi kira-kira berapa tahun setelah itu, 52, ya, 28 tahun, 27 tahun, anaknya juga diutus. Wakil Amerika di Olimpiade, ya, di Helsinki, Finlandia, dayung 10.000 meter. Dan dia juara 1, medali emas. Satu-satunya atlet Amerika yang dapat emas. Hari itu, dia langsung telegram papanya. Dia bilang, Papa, terima kasih ya karena hari itu kamu telah menunggu aku lahir menemani mama. Dan hari ini, aku dapat medali emas. Sebenarnya itu adalah emas yang harus kamu dapatkan hari itu. Aku bawa pulang untuk Papa. Salam kasih, Frank. Luar biasa ya. Ini sebuah contoh bahwa kehadiran seorang suami bagi istri itu sangat-sangat penting. Kehadiran seorang ayah berdampak sangat besar kepada anaknya.
Ya, ini yang perlu saudara dan saya belajar bersama-sama. Lebih mengutamakan keluarga, karena keluarga lebih berharga dari karirmu, bisnismu, usahamu, hobimu, pekerjaanmu, ya, jabatanmu, prestasimu, popularitasmu, dan apapun yang bisa kamu capai di dunia ini. Ingat, kasih dalam keluarga jauh lebih berharga dan lebih penting. Jangan kamu bela mati-matian pekerjaanmu, uangmu, hartamu, namamu. Ingat, suatu hari kalau kamu sakit masuk rumah sakit, bukan bosmu yang mengunjungi kamu, bukan. Bukan rekan kerjamu, rekan bisnismu di kantor menemani kamu di tepi ranjangmu, bukan. Tapi istrimu, suamimu, dan anakmu. Orang yang paling dekat dengan saudara. Presiden Amerika, mantan presiden Theodore Roosevelt, dia berkata demikian, aku lebih suka melewatkan waktu luangku bersama dengan keluargaku daripada dengan petinggi-petinggi di dunia manapun. Jadi kalau undangan petinggi di luar itu dia lebih menolak, dia menerima persekutuan, keakraban, relasi dengan keluarga. Saudaraku, keluarga Kristen adalah sebuah kisah kasih yang sejati, yang telah dimulai oleh Tuhan, diprakarsai oleh Tuhan, dan didasari oleh kasih Kristus yang sejati. Saudara harus membelanya, mempertahankannya, sebab dibangun di atas Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasihi keluargamu, itu adalah bukti engkau sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, buah dari kasih yang sejati adalah kehadiran Allah. Ayat ke-12. Ayat ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yesus sudah naik ke sorga. Tapi ketika kita saling mengasihi, maka Allah ada di dalam kita. Di tengah-tengah kita, kehadiran Allah itu dibuktikan dengan ketika kita saling mengasihi. Itu adalah buah. Buah dari kasih yang sejati itu adalah Allah menyertai, dia hadir. Hadir. Kristus hadir, Roh Kudus hadir, Bapa hadir bersama-sama dengan kita di dalam semua aspek hidup kita. Ya, ini kesaksian yang sungguh-sungguh memuliakan Bapa di sorga. Ketika dunia lihat, wow, di tengah-tengah kalian itu ada Allah. Bayangkan kalau orang bilang, wow, saya ke IGNC, saya merasakan kehadiran Allah. Wow, saya mengunjungi rumahnya si A, saya merasakan ada kehadiran Allah. Wow, saya berbicara dengan si A, si B, saya merasakan kehadiran Allah. Temanmu bangga dengan kamu di kantor mengatakan, wow, saya senang bicara dengan kamu. Rasanya itu ada kekuatan dari sorga. Itu kehadiran Allah, saudara. Itu hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya. Terang gak bisa disimpan di bawah gantang atau di bawah kolong ranjang. Tapi terangmu bercahaya di depan semua orang. Apa maksudnya terangmu bercahaya? Lalu dijelaskan supaya orang mengalami dan melihat perbuatan baikmu. Ini kesaksian. Ketika engkau mengasihi sesama dengan berbuat baik, di situ hidupmu bercahaya, saudaraku. Di situ keluargamu bercahaya, saudaraku, dan orang mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Saya baca sebuah ringkasan cerita dalam buku Winning God's Way. Buku itu ditulis oleh Lauren Cunningham and Janice Rogers. Dalam buku itu dijelaskan ada seorang yang bernama Enrico. Dia orang Itali. Dia pertama kali mendengarkan Injil Kristus, kemudian dia menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Hatinya begitu berkobar setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia senang, dia katakan, Tuhan kalau boleh saya bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Selama ini aku hidup untuk diriku saja. Suatu hari, ya, dia itu pemilik sebuah
dia kontraktor pemilik sebuah perusahaan kayu yang cukup besar. Ya, bisnis kayu. Jadi suatu malam dia keluar jalan-jalan di tempat kerjanya yang banyak kayu itu. Dia melihat, loh kok ada 2 orang asing masuk ke tempatnya dan mencuri kayu. Mereka mulai mengangkut kayu-kayunya masukin ke truk. Dia gak tahu siapa itu. Wah, ini maling ini. Lalu dia deketin mereka. Dia mulai membantu kedua orang itu ngangkut juga kayu ke truk. Orang itu heran, ini siapa ini? Kita dapat satu kawan nih bantuan maling ketiga. Lalu dia tanya kepada kedua maling itu, ini kayu-kayu untuk apa? Oh, ini nanti kami jual, ini harganya lumayan. Dia bilang, oh jangan, kalau ini agak murah. Ini mau kayu yang lebih bagus itu tuh. Dia tunjukkan kayu yang lebih mahal. Bantu mereka naikin truk sampai penuh. Sebelum pergi, temannya yang berdua itu berkata, temanku kamu paling maling profesional. Baru hari ini kami ketemu. You tahu mana yang lebih mahal. Dia bilang, bukan, saya bukan maling profesional. Loh, dari tadi kamu bantu kami naikin truk ini sampai penuh. Dia bilang, saya pemiliknya. Dan malam ini kalian berdua yang maling. Saya putuskan saya tidak akan call polisi, tapi kalian berdua harus dengarkan ceritaku. Nanti ini 1 truk saya kasih kamu. Jadi dia suruh mereka gak boleh pulang. Dia nginjili malam itu. Ceritakan bagaimana kasih Kristus menyelamatkan dia yang dulunya jahat. Ya, akhirnya dia diubah, punya damai, punya kepastian pengampunan dosa, hidupnya jadi sungguh-sungguh bergairah. Malam itu 2 maling bertobat. Jadi orang Kristen. Dan dia hadiahkan 1 truk kayu. 1 bulan kemudian mereka balik mengatakan, Pak, kami sungguh-sungguh menyesal. Dan kami putusin menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Dan singkat cerita, suatu hari salah satunya jadi pendeta. Mantan maling bisa jadi pendeta. Satu lagi jadi pemimpin gereja, elder di sebuah gereja. Saudara, ini contoh. Sebuah kesaksian ketika kamu melakukan hal yang baik. Mengasihi orang-orang yang tidak pantas dikasihi. Di situ hidupmu bercahaya. Berbuah. Menghasilkan jiwa-jiwa yang bernilai kekal. Memuliakan Bapa di sorga. Dan jadi berkat untuk orang lain. Jadi tidak tahu bagaimana hidupmu selama ini. Apakah hidupmu itu hanya untuk diri sendiri? Kamu tidak pikirkan, Tuhan, kalau tahun ini Tuhan kasih saya hidup, saya ingin berbuah Tuhan. Bukan saja mencari uang menambah kaya, aku ingin berbuah secara nyata, secara kekal Tuhan. Izinkan aku memenangkan 1 jiwa. Caranya bagaimana? Tuhan yang tunjukkan, yang penting kamu lakukan perbuatan baik dan benar sesuai firman-Nya. Mulai dari keluargamu. Untuk yang sudah menikah, mari belajar saling mengasihi, bukan hanya teori, tapi sungguh-sungguh nyata, rela berkorban seperti Kristus. Mungkin ada keluargamu lain yang belum percaya, mulai berbuah bagi mereka, mulai mengasihi mereka dengan nyata dan kabarkan Injil. Bagi saudara yang belum menikah, belajar dengan serius, baik dan benar bagaimana mengasihi dengan kasih yang sejati, merencanakan keluarga dengan baik. Jangan asal nikah, jangan sembarang nikah. Saya selalu bilang, lebih baik tidak menikah daripada salah nikah. Ayo, 1, 2, 3. Lebih baik tidak menikah daripada salah nikah. 1, 2, 3. Yang udah nikah gak boleh ngomong. Yang single saya yang belum nikah. Udah nikah, udah gak boleh tukar, saudara. Yang sudah nikah, gak bisa tukar. Ini yang belum nikah. Ya kan? Lebih baik tidak menikah daripada salah nikah. Kasih sesama manusia, menangkan jiwa. Tuhan katakan, kalau Engkau izinkan aku hidup sampai akhir tahun ini, aku mau menghasilkan buah yang kekal dengan mempraktekkan kasih sejati dari Kristus. Amin. Selamat Hari Cinta Kasih, Happy Valentine. Tuhan memberkati saudara. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing, berbisik-bisik, mengajar kami, mengingatkan kami.
ketika kami lupa, menguatkan kami ketika kami lemah, mengangkat kami kembali ketika kami hampir terjatuh. Tuhan, pakai hidup kami yang sudah mengalami cinta kasih-Mu yang sejati itu untuk membagikan cinta kasih-Mu kepada orang lain secara konkret dan nyata. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus, belum sungguh-sungguh mengalami kasih sejati dari Kristus, belum ada kepastian keselamatan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, curahkan iman itu ya Tuhan, anugerah keselamatan itu. Curahkan cinta kasih-Mu sekali lagi di dalam hati mereka, agar mereka rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan dan ketidakberdayaan mereka, dan menerima Kristus satu-satunya juru selamat, pengantara kami kepada Bapa di sorga. Satu-satunya jalan ke sorga, satu-satunya kebenaran, kebangkitan, dan hidup selama-lamanya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.